sudah melakukan dari serangkaian tindakan penyelidikan dan kemudian penyidikan dan intens dan juga tetap menggunakan metode scientific crime investigation. Hingga 122 warga negara Indonesia telah menjadi korban sindikat perdagangan organ di Kamboja. Polisi saat ini sedang membantu para korban. Yang tadi disampaikan 122 korban, kami bantu melakukan pendampingan kepada semua pasien ini, kata Kabidokes Polda Metro Jaya Kombes Heri Wijatmoko. Dia menjelaskan, Bidokes Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Said Sukanto RS Polri membentuk tim untuk menangani korban jual beli ginjal. Ia menegaskan, Polri akan memantau, merehabilitasi, dan memberikan pelayanan kesehatan kepada korban TPPO, di mana warga negara Indonesia diperdagangkan oleh sindikat Kamboja ke dalam jaringan penyelundupan. Polisi saat ini sedang membantu para korban. Dia menjelaskan, Bidokes Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Said Sukanto RS Polri membentuk tim untuk menangani korban jual beli ginjal. Ia menegaskan, Polri memantau, merehabilitasi, dan memberikan pelayanan kesehatan kepada korban TPPO. Tidak ada organ lain yang diambil dari 6 pasien, hanya ginjalnya saja, kata Kombes Heri. Berdasarkan informasi dari para pendonor yang menjadi korban TPPO di Kamboja, setelah dilakukan operasi pengangkatan di Kamboja, ginjal mereka didistribusikan ke beberapa negara penerima sindikasi donor ginjal. Menurut informasi yang diberikan pengirim, penerima berasal dari luar negeri. Baik itu India, China, Malaysia, Singapura dan sebagainya, ujar Hengki Haryadi, Kombes Polda Metro Jaya. Hengki mengatakan, ginjal tersebut bernilai 200 juta rupiah. Namun, korban hanya menerima 135 juta rupiah. Pada saat yang sama, sisa 65 juta untuk para pelaku. Kemudian polisi mengumumkan sindikat kasus TPPO yang menjual ginjal dari jaring Kamboja di Kecamatan Tarumaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggunakan media sosial untuk mencari korban. Sebagai dari aksinya, para tersangka membuat akun di jejaring sosial. Mereka merekrut korban melalui media sosial, kemudian ada 2 akun dan 2 kelompok masyarakat, yaitu, donor ginjal Indonesia, dan, donor ginjal luar negeri, itu dari mulut ke mulut. Setelah menerima donor ginjal, para tersangka menyusun strategi untuk mengelabui petugas imigrasi saat berangkat ke Kamboja. Para tersangka menggunakan beberapa nama perusahaan dalam kegiatannya dan menyatakan melakukan kegiatan reuni keluarga di luar negeri. Ketika mereka pergi ke luar negeri, ternyata mereka memalsukan referensi dari beberapa perusahaan, seolah-olah akan reuni keluarga di luar negeri, ujar pengakuan para pelaku. Saat ditanya petugas imigrasi mau kemana, acara keluarga ini mendapat amanah dari perusahaan. Ada bisnis yang pura-pura dilakukan kelompok ini untuk menghadiri pesta keluarga, termasuk stempelnya. Tersangka juga menjanjikan uang sebesar 135 juta rupiah kepada para pendonor atau korban. Diduga, hal ini menggugah minat para korban untuk menjalani transplantasi ginjal di Kamboja. Transplantasi ginjal dilakukan di sebuah rumah sakit di Kamboja. Di sana, para korban awalnya diobservasi selama 7 hari sambil menunggu calon donor ginjal. Transplantasi ginjal kemudian dilakukan masa pemulihan selama 7 hari dan kemudian dikirim kembali ke Indonesia. Ya, tentunya fakta-fakta yang didapatkan, ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan.